Pernahkah Anda berdiri di antrian yang kerasa panjang banget di sebuah kantor pemerintahan? Oh, sering banget. Ya kan? Mungkin Anda lagi ngurus perpanjangan KTP atau izin usaha, terus di tengah udara yang panas Anda bergumam, kenapa sih semuanya terasa sangat lambat? Atau mungkin pas Anda lagi baca berita pagi ini tentang undang-undang baru, terus Anda merasa, kok kayaknya kebijakan ini dirancang sama orang yang nggak pernah turun ke lapangan sama sekali. Betul. Dan rasa frustrasi itu sangat valid, sangat wajar. Nah, kita semua pasti pernah merasakan itu. Tapi hari ini, dalam eksplorasi mendalam kita nggak cuma mau ngeluh, kita mau bongkar kap mesinnya. Tepat. Karena rasa frustrasi itu muncul karena kita biasanya cuma lihat hasil akhirnya, antreannya atau dokumennya. Padahal di balik loket pelayanan itu ada sebuah mesin raksasa tak kasat mata yang terus beroperasi. Dan mesin ini nggak digerakkan oleh bensin, tapi oleh ide-ide dasar yang sangat kuat tentang gimana negara itu seharusnya diurus. Dan panduan kita untuk ngebedah mesin ini adalah sebuah buku yang sangat membuka wawasan. Judulnya Foundations of Public Administration, karya E.T.M. Snellen. Misi kita hari ini cukup ambisius. Kita akan membedah 5 paradigma atau cara pandang dasar yang ngebantu wajah birokrasi kita dari masa ke masa. Dan tenang saja, untuk Anda yang mendengarkan, kita nggak akan cuma ngomongin teori di awang-awang. Kita akan lihat persis gimana ide abstrak ini berdampak langsung pada kehidupan Anda sebagai warga negara. Oke, mari kita mulai. Tapi sebelum kita masuk ke 5 hal itu, kita perlu perjelas dulu kata paradigma ini. Karena ini kan istilah yang sering banget dipakai, tapi kadang maknanya kabur. Nah, ini kunci dari semua yang akan kita bahas. Dalam sejarah sains, filsuf Thomas Kuhn itu ngejelasin kalau sains itu nggak berkembang mulus begitu saja. Awalnya ada masa tenang, sebuah periode ilmu normal di mana semua ilmuwan sepakat pada satu aturan main. Tapi terus muncul masalah yang nggak bisa diselesaikan kan? Iya, realitas mulai menumpuk masalah-masalah aneh yang Kuhn sebut sebagai anomali. Masalah ini nggak bisa diselesaikan pakai aturan lama. Akhirnya krisis meledak, memicu revolusi, dan melahirkan cara pandang yang sama sekali baru. Nah, cara pandang baru itulah paradigma. Sebentar, jadi paradigma ini semacam kacamata yang kita pakai buat melihat dunia. Kalau lensa kacamata kita warnanya merah, ya seluruh dunia bakal kelihatan merah. Solusi yang kita buat juga pasti ngikutin warna merah itu. Analogi kacamata itu pas banget. Graham Allison pernah ngasih perumpamaan brilian soal ini waktu dia menganalisis krisis rudal Kuba. Bayangkan Anda lagi berdiri di pinggir pantai. Lalu Anda ambil setetes air laut dan Anda lihat pakai mikroskop. Oke, kita lihat komposisinya. Betul. Dengan lensa mikroskop, Anda tahu persis komposisi kimia air itu, molekulnya, bakteri di dalamnya, sangat detail dan jelas. Terdengar bagus sih, kita jadi paham detailnya. Bagus, tapi disinilah masalah fatalnya. Selama mata Anda nempel di mikroskop itu, Anda bakal sepenuhnya melewatkan gambaran besarnya. Anda nggak lihat kalau ada ombak raksasa yang lagi mau ngehantam Anda. Tepat sekali. Paradigma itu bekerja persis kayak gitu. Dia menentukan apa yang secara tajam kita lihat, sekaligus menentukan apa yang secara fatal kita abaikan. Wow, oke. Jadi mari kita pasang lensa mikroskop pertama kita. Paradigma pertama yang membentuk birokrasi modern. Kita harus putar waktu ke akhir abad ke-19 ya. Betul, saat itu administrasi publik baru banget lahir. Dan tokoh kuncinya adalah Woodrow Wilson, yang nantinya kita kenal sebagai Presiden Amerika Serikat. Waktu itu Wilson tuh muak banget melihat kekacauan di pemerintahan. Ada fenomena yang namanya sistem rampasan atau spoil system. Jadi, setiap kali politisi menang pemilu, hal pertama yang dia lakuin adalah mecat pegawai pemerintah yang lama. Dan ngebagiin jabatan-jabatan itu ke tim suksesnya sebagai hadiah. Ya, bisa dibayangin kacaunya. Anda dapat posisi bukan karena Anda ngerti tata kota, tapi ya sekedar karena Anda dukung kandidat yang menang. Korupsi merajalela dan efisiensinya hancur lebur. Persis kayak ngasih kunci pabrik ke teman-teman yang nggak tahu cara nyalain mesin. Terus, apa solusinya Wilson? Pemikiran Wilson saat itu sangat menarik. Dia bilang masa-masa kita berdebat soal konstitusi itu udah selesai, sekarang kita harus mikirin cara ngejalani negaranya. Dan dia kerja bareng Max Weber juga ya? Iya, Wilson dan sosiolog Jerman Max Weber ini pada dasarnya merumuskan paradigma pertama ini. Idenya sangat radikal saat itu. Administrasi harus dipisahkan sepenuhnya dari politik. Maksudnya dipisahkan itu gimana? Birokrasi nggak boleh ikut campur urusan politik. Bukan cuma nggak boleh ikut campur,
Birokrasi harus diubah jadi instrumen yang sepenuhnya patuh. Sebuah alat submisif yang tunduk tanpa syarat pada tuannya, yaitu politisi yang mewakili rakyat. Jadi birokrat itu nggak usah mikir, pokoknya jalanin aja perintahnya. Begitulah teori tipe idealnya Max Weber. Dalam bayangan Weber, birokrasi itu harusnya kayak mesin mekanis yang nggak punya emosi. Ada hierarki komando yang kaku, aturan tertulis buat setiap langkah sekecil apapun, dan pejabatnya diangkat murni karena keahlian. Weber menyebut ini sebagai pikiran yang diobjektifikasi. Pikiran yang diobjektifikasi. Kedengerannya dingin banget ya, kayak robot. Memang sengaja didesain begitu. Mesin itu nggak memihak, nggak punya agenda politik pribadi. Mesin cuma menjalankan perintah. Tapi disinilah ironinya, buat Anda yang lagi dengerin ini pasti langsung sadar celahnya di mana. Mereka nyiptain mesin kaku ini buat ngelindungin warga dari politisi korup. Tapi, kalau birokrasinya cuma robot yang buta dan patuh, Pertanyaannya adalah siapa yang pegang remote controlnya? nah, itu dia. Ini ngebawa kita ke dilema yang disorot sama ilmuwan politik Eva Etzioni Halevi. Ketaatan mutlak yang dituntut paradigma ini ternyata luar biasa berbahaya buat demokrasi. Kalau birokrasi terlalu patuh, dia gampang banget dibajak sama politisi yang berkuasa. Mesinnya bisa disuruh nutupin korupsi dan dia nggak bakal protes. Betul. Tapi, kalau kita bikin mesinnya bisa mikir sendiri dan ngelawan politisi demi rakyat, itu juga mimpi buruk. Kenapa? Kan bagus birokrat ngebela rakyat. Karena birokrat itu nggak dipilih lewat pemilu. Kalau mereka merasa lebih pintar dan mulai bikin kebijakan sendiri, kita nggak punya cara untuk menghukum mereka kalau mereka salah. Jadi paradigma alat submisif ini malah mewariskan ketegangan abadi antara politisi dan birokrat. Masuk akal banget. Dan karena orang mulai sadar pemerintah nggak bisa cuma jadi robot pasif, lensa kita bergeser lagi. Kita lompat ke era 1960-an. Era Great Society di Amerika Serikat. Iya, era di mana optimisme lagi tinggi-tingginya. Ekonomi meroket, teknologi melesat, disinilah bagian yang sangat menarik. Ada pakar kebijakan Richard R. Nelson yang bikin metafora bulan dan ghetto. Metafora yang sangat brilian. Intinya gini, kalau manusia punya teknologi dan uang buat mendaratkan orang di bulan, kenapa kita nggak bisa bersihin kawasan kumuh di bumi? Kenapa kita nggak bisa ngilangin kemiskinan? Sebagai alat patuh, tapi berubah jadi sebuah sistem produksi raksasa. Kayak pabrik pengolahan gitu ya? Persis, paradigma sistem ini punya 3 bagian. Ada input, yaitu tuntutan dari masyarakat, ada throughput, yaitu proses internal di dalam perut birokrasi, dan ada output, yaitu kebijakannya. Harapannya, kalau inputnya diukur benar, prosesnya efisien, pabrik ini bakal mencetak kebijakan yang bisa ngapus kemiskinan dengan rasional. Di atas kertas sih rapi banget, tapi sayangnya manusia kan bukan bahan baku pabrik. Ambisi besar ini akhirnya nabrak tembok realitas. Ada contoh kasus yang luar biasa dari Belanda soal ini. Iya, Komite Von Hof tahun 1979 kan? Benar. Pemerintah Belanda bikin komite ini cuma buat nyari tahu kenapa sih mesin pemerintah pusat yang udah dirancang secanggih ini rasanya nggak berfungsi sama sekali. Dan temuan mereka benar-benar ngehancurin ilusi pabrik tadi. Sistemnya ternyata tersumbat di semua titik. Mulai dari inputnya. Keluhan dari masyarakat seringkali mental. Pemerintah pusat hidup di dalam gelembung kedap suara. Terus di bagian throughput, lebih parah lagi. Mesin birokrasinya terpecah-pecah jadi departemen yang terisolasi. Departemen kesehatan nggak ngobrol sama departemen sosial. Kompartementalisasi yang akut. Dan akibatnya, outputnya hilang tanpa jejak. Kebijakannya menguap gitu aja, karena nggak ada koordinasi. Paradigma ini gagal karena satu asumsi fatal. Apa itu? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, paradigma ini menganggap Anda dan masyarakat luas cuma objek pasif yang bisa diprogram layaknya insinyur mencet tombol mesin pabrik. Padahal sistem sosial itu hidup ya. Nggak bisa kita masukin data kemiskinan ke corong pabrik, lalu ngarap solusi instan keluar di ujungnya. Kekecewaan inilah yang akhirnya melahirkan sinisme baru di masyarakat. Anda pasti sering dengar ungkapan, pemerintah itu bukan solusi dari masalah kita, tapi pemerintah adalah masalahnya itu sendiri. Dan sinisme ini jadi bahan bakar buat revolusi lensa kita yang ketiga. Kalau politisi dan birokrat ternyata bukan pahlawan super yang rasional, terus mereka ini siapa dong? Masuklah teori pilihan publik atau public choice theory. Paradigma ketiga ini ngajuin ide yang lumayan kontroversial. Gimana kalau kita berhenti pura-pura orang di pemerintahan itu punya niat suci? Gimana kalau mereka sama kayak kita pada dasarnya egois? Tepat.
Jadi pemerintah dilihat layaknya pasar tradisional. Politisi dan birokrat cuma bertransaksi buat memaksimalkan keuntungan pribadi mereka. Ini bukan buat menghakimi moral ya, ini murni alat analisis. Oke, jadi kalau politisi utilitas pribadinya apa? Suara pemilih kan? Betul, biar bisa menang pemilu lagi. Iya. Terus kalau birokrat? Menurut tokoh kayak William Niskanen, birokrat itu nggak nyari suara. Mereka nyari anggaran yang lebih besar, staf yang lebih banyak, dan kekuasaan. Karena makin besar departemennya, makin besar wibawanya. Tapi di pasar ini, siapa yang lebih kuat posisinya? Politisi yang ngetok anggaran atau birokrat? Disinilah Niskanen sangat pesimis. Birokratlah yang pegang kendali. Kenapa? Karena mereka punya monopoli informasi. Maksudnya, politisi nggak tahu detail anggarannya. Iya, bayangkan. Politisi di komite anggaran, hari ini rapat kesehatan, besok militer. Tapi birokrat kesehatan itu bertahun-tahun meresapi detail operasional departemennya. Politisi nggak tahu biaya asli sebuah program. Dia cuma tahu angka yang disodorin birokrat. Ketimpangan informasinya parah banget ya. Akibatnya, birokrat bakal terus menggelembungin anggaran. Niskanen bahkan ngitung, birokrasi punya kecenderungan bawaan buat membesar jadi 2 kali lipat dari ukuran idealnya. Dan yang bayar tagihannya tentu saja pembayar pajak. Ini nyambung banget sama keseharian kita. Pernah nggak Anda ke puskesmas, terus lihat spanduk yang nyebut Anda sebagai pelanggan atau customer? Atau tren privatisasi layanan publik? Itu dampak langsung dari paradigma ini. Ya, gerakan menciptakan kembali pemerintahan atau reinventing government. Logikanya, karena birokrasi rakus dan gak efisien, kita harus nyuntikin iklim kompetisi layaknya swasta. Biar warga punya daya tawar. Pragmatis banget sih. Tapi kayaknya ada yang hilang ya. Kalau hubungan negara dan warga cuma soal transaksi jual-beli, nilai keadilan dan pengabdian masyarakatnya kemana? Makanya muncullah kelompok keempat yang angkat tangan dan bilang, tunggu dulu, kenapa kita nggak pakai sains saja? Paradigma modernis atau sains kebijakan. Tokohnya seperti Harold Lasswell dan Yeheskel Dror. Mimpi mereka besar banget. Singkirkan debat politik yang irasional, ganti pakai analisis ilmiah yang presisi. Mereka yakin kalau ada data akurat, kebijakan bisa berjalan sepresisi ilmu fisika. Snellen di bukunya ngasih contoh yang menurut saya sempurna banget soal ini. Kasus krisis pupuk kandang di Belanda. Ah, iya, itu luar biasa. Peternakan babi di sana berkembang terlalu pesat. Kotoran yang dihasilkan jauh melebihi kapasitas tanah buat menyerapnya. Nah, sains kebijakan masuk ke sini, pakai teori medan kebijakan. Ilmuwan memetakan rantai masalah ini dari hulu ke hilir. Pakan impor dimakan babi, babinya ngasilin kotoran berlebih, kotoran ngandung amonia dan logam berat, terus meresap mencemari air minum. Pemetaannya jernih banget. Jadi ilmuwan tinggal ngasih rekomendasi di titik mana pemerintah harus motong rantainya. Apakah bangun penjernih air di hilir atau larang pakan tertentu di hulu. Transparan dan logis. Tinggal ketok palu kan? Harusnya sih gitu. Yang sangat menarik di sini adalah rancangan ilmiah yang transparan ini seringkali hancur lebur pas ketemu realitas politik. Kenapa bisa hancur? Karena rasionalitas ilmuwan dan politisi itu bertolak belakang. Sains butuh kepastian soal siapa yang salah dan siapa yang nanggung kerugian. Kalau sains nunjuk peternak yang harus rugi demi air bersih, politisi yang butuh suara dari peternak itu bakal langsung ngeblokir kebijakannya. Oh, kalau terlalu jelas siapa yang kalah, perdebatannya malah buntu. Betul sekali. Terkadang politik itu butuh ambiguitas dan ketidakjelasan, supaya pihak yang konflik bisa kompromi dan nyelamatin muka mereka masing-masing. Sains yang terlalu kaku malah merusak ruang negosiasi itu. Sains tahu cara ngejernihin air, tapi politik tahu cara jaga biar masyarakat nggak saling serang. Sangat puitis, tapi memang begitu kenyataannya. Jadi apa arti dari semua ini? Kita udah bedah 4 lensa. Birokrasi sebagai mesin patuh, pabrik sistem, pasar yang egois, dan laboratorium sains. Sekarang kita sampai di puncak pemahaman kita. Paradigma kelima, paradigma postmodern. Disinilah kita sadar kalau di dalam pemerintahan itu ada banyak bahasa yang bicara barengan, dan mereka nggak saling ngerti. Nggak ada satu kebenaran mutlak ya? Nggak ada. Buku ini ngejabarin kalau dalam setiap isu publik selalu ada 4 rasionalitas yang bertarung. Rasionalitas politik, bahasanya kompromi dan mayoritas. Rasionalitas hukum, bahasanya pasal dan keadilan. Rasionalitas ekonomi, peduli efisiensi. Dan rasionalitas ilmiah, peduli fakta empiris.
Ibarat 4 orang beda negara disuruh rapat tanpa penerjemah. Mereka ini self-referential ya, cuma ngerujuk ke logikanya sendiri. Mari kita pakai contoh kasus eutanasia dari buku ini untuk menggambarkannya. Oke, hak mengakhiri hidup bagi pasien yang sakit parah. Bagi pakar hukum gimana? Pakar hukum melihatnya hitam putih. Tindakan mencabut nyawa itu melanggar pasal hukum pidana tentang pembunuhan. Titik. Ini soal legal atau ilegal. Tapi bagi dokter yang pakai rasionalitas ilmiah, ini bukan soal pembunuhan. Ini soal kualitas hidup dan ngurangin penderitaan pasien. Dua bahasa ini nggak nyambung. Yang rasional secara medis bisa masuk penjara secara hukum. Kalau satu rasionalitas maksa dominan, kebijakannya pasti cacat. Terus solusinya apa? Biar negara nggak mandek karena mereka debat terus. Ilmuwan Herbert Simon nawarin konsep kondisi batas atau boundary conditions. Kita tetapkan satu rasionalitas sebagai tujuan utama, yang lainnya jadi batas pinggir yang nggak boleh ditabrak. Contohnya? Misalnya kebijakan polusi udara. Tujuan utamanya rasionalitas ilmiah, yaitu nurunin emisi. Tapi batas pinggirnya, ekonomi. Jangan sampai aturan itu membangkrutkan industri lokal. Jadi pemerintah nggak bertindak kayak remote control lagi yang ngatur segalanya dari atas. Itu yang disebut cybernetic steering. Günther Teubner memperingatkan kalau pemerintah maksa ngendaliin dari atas, ujungnya bakal jadi trilema. Trilema hukum. Ya hukum jadi nggak relevan, kontraproduktif, dan nggak bisa diandalkan karena terus-terusan direvisi. Jadi pemerintah sekarang lebih ke wasit ya? Betul, steering by structuring, atau mengarahkan melalui penataan arena. Pemerintah cukup siapin panggungnya, kasih aturan dasar, lalu mundur. Biarkan masyarakat, profesional, dan pasar nemuin titik seimbangnya sendiri. Luar biasa. Jadi buat Anda yang mendengarkan, cara Anda melihat berita pasti berubah sekarang. Kalau ada debat soal jalan tol atau pajak, Anda tahu di baliknya ada pertarungan 4 rasionalitas ini. Birokrasi yang lambat itu sebenarnya adalah kompromi rumit antara keadilan, efisiensi, sains, dan politik. Mengingat setiap rasionalitas ini punya bahasa masing-masing, dan koordinasi manusia terbukti sangat lambat sampai kebijakan selalu tertinggal dari zaman, di masa depan, mungkinkah kita bakal nyerahin peran menyeimbangkan 4 rasionalitas ini ke kecerdasan buatan atau AI? Wah, Dan jika mesin yang lakuin kompromi politik dan hukum buat kita, apakah kita akhirnya mencapai administrasi yang sempurna, atau kita justru kehilangan esensi kemanusiaan kita dalam bernegara? pertanyaan yang bikin merinding tapi harus kita renungkan. Terima kasih banyak karena Anda telah menemani kami mengupas tuntas kerumitan ini. Kami sangat menghargai waktu dan rasa ingin tahu Anda. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya, dan teruslah membongkar apa yang ada di balik permukaan.